Shalom teman-teman Permata. Shalom. Kami sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Ya, terpuji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di hari Kamis ini untuk melakukan ibadah PA kita. Walaupun kita melakukannya secara online, kami percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah PA kita. Kita mengangkat satu lagu pujian, Yesus Kekasih Jiwaku. Katakan syalalala, syalalalala, syalalalala, ya ya ya, syalalalala, syalalalala, kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, kasih-kasihmu padaku, kau terus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, namamu dengan gendang, puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Musik memuji nama Tuhan. Mari kita ulangi lagu pujian ini. Kita katakan syalalala. Syalalalala, syalalalala, ya ya ya. Syalalalala, syalalalala, ya ya ya. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Terpuji nama Tuhan. Kita akan memasuki firman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu penyembahan kita, Cinta Sejati.
Mari kita berdoa. Berkati kami Bapa, khususnya kami seluruh anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, di seluruh jemaat GBKP Runggun Batuaji. Secara khusus anak-anak kami Permata, biarlah firman yang sebentar lagi kami dengar, kami mengerti dan kami pahami untuk persiapan kami akan masa depan kami. Berkati hamba yang menyampaikan firman ini, Roh Kudus yang membimbing hamba. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Buat anak-anakku Permata, shalom semuanya. Oke. Kita akan membaca Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan hari ini pada PA kita. Di buku PA kita ada di halaman 139. Terambil dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Tema jomblo atau menikah itu pilihan. Tema yang menantang ya buat Permata ya. Oke, Ibu akan bacakan bagi kamu semua. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang sudah beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian saudara dan saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikianlah ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita dengan tema jomblo atau menikah itu pilihan. Jadi sebenarnya PA Permata kita hari ini merupakan pastoral, ya, pastoral counseling tentang pernikahan. Tujuannya supaya Permata GBKP mampu memaknai hakikat pernikahan dan jomblo. Supaya Permata GBKP mempersiapkan diri untuk pernikahan. Jadi bahan PA ini bukan hanya untuk Permata yang sudah bekerja atau yang sudah berumur dalam kategori kita. Tapi PA ini juga
bisa untuk kita semua. Anak-anak kami permata, walaupun masih sekolah, walaupun masih kuliah, masa depan kita itu harus kita persiapkan dari sekarang. Pernikahan itu merupakan sebuah masa depan. Pernikahan itu merupakan kerinduan setiap kita. Jadi siapapun itu, walaupun dia masih muda sekalipun, terutama yang masih jomblo, pasti menginginkan, merindukan sebuah pernikahan. Jadi jangan menganggap bahwa bahan PA ini hanya cocok buat permata yang sudah bekerja, yang sedang mencari pasangan, tidak. Buat anak-anak kami permata yang masih sekolah juga, semua ada waktunya anakku. Saatnya ini kamu mempersiapkan diri dalam studi untuk masa depan. Ada saatnya nanti kamu juga harus memilih untuk memasuki sebuah pernikahan. Ada sebuah pepatah atau statement ini yang sering diucapkan. Katanya, jangan takut untuk menikah. Dari slogan ini kita diingatkan tentang pernikahan. Ternyata ada orang yang takut untuk menikah. Karena mungkin dia melihat ada orang yang sudah menikah tapi rumah tangganya tidak bahagia. Atau ada orang yang sudah menikah tapi tidak pernah damai sejahtera dalam rumah tangganya. Ada juga orang yang berkata bahwa aku tidak siap untuk menikah. Dengan banyak alasan, mungkin alasan finansial, ya, pekerjaan, mungkin alasan keluarga, orang tua. Ada juga orang yang cepat menikah. Usia masih 17 tahun, sudahlah. Daripada sendiri lebih baik berdua. Tapi semua ada waktunya ya, jangan keburu. Kalau masih sekolah, kalau masih kuliah itu tutusi lebih sekolahna. Tutusi lebih kuliahna, ulah ayaki, pasti kari re, karena semua ada waktunya. Oke, tema kita hari ini berkata, jomblo atau menikah itu adalah pilihan. Ini sebuah tema yang mengingatkan kita dan tema ini bisa menjadi komitmen kita. Ketika kita memilih untuk sendiri atau jomblo atau single, atau ketika kita memilih menikah, itu adalah pilihan kita. Paulus kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16 yang menjadi bacaan kita hari ini merupakan surat pengembalaan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena banyak persoalan yang terjadi di jemaat Korintus, terutama tentang pernikahan. Banyak pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak bercerai? Gitu. Kalau kita bersuamikan atau istri yang tidak taat kepada Allah, bolehkah kita menceraikan dia? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan jemaat di Korintus. Dan Paulus mendengar, Paulus juga merasa bahwa ini harus diluruskan. Ini harus diterangkan, harus diberikan pemahaman. Dan ini yang menjadi bahan PA kita hari ini. Anak-anakku permata yang terkasih, berbicara tentang jomblo atau menikah itu pilihan. Kita berbicara dulu tentang menikahnya, baru nanti kita pilih. Baru kita buat statement dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan. Pernikahan itu merupakan hakikat Allah ya. Orang yang menikah pasti orang yang memiliki kasih atau cinta. Setiap orang yang mengenal Allah, setiap orang yang percaya kepada Allah adalah hidup di dalam kasih. God is love. Allah adalah kasih. Karena kita mengenal Allah, karena kita merasakan kasih Allah, maka kita juga memiliki kasih dan kita bisa membagikannya kepada orang lain. Jadi berbicara tentang pernikahan, yang pertama yang harus ada dalam diri kita adalah kasih, cinta kasih. Ada beberapa pengertian kasih di dalam Alkitab. Ya, ada kasih karena ikatan darah, keluarga. Ada kasih karena muda-mudi, karena kita mencintai dia. Kita melihat, oh ini cantik, ini cocok, ini sifatnya, ini yang aku suka. Akhirnya kita tertarik, itu cinta muda-mudi. Ada kasih dari orang tua kepada anak. Dan ada kasih yang terutama adalah kasih Allah kepada manusia, kasih agape. Ketika kita memiliki kasih dalam diri kita, sehingga kita mampu membagikan kasih bagi orang lain.
Bagaimana caranya supaya kita mendapat kasih Allah? Hiduplah bersekutu dan tekun bersama Allah. Amin? Amin. Misalnya dalam keluarga, saya buat contohnya. Bagaimana anak kami Permata ini bisa merasakan kalau ayah, ibu, nande, bapandu, keleng atenakam? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa merasakan? Semua pasti berani katakan ya, ayahku pasti mencintai aku, ibuku pasti mengasihi aku. Kenapa? Karena kamu hidup di dalam keluarga Andu. Karena kamu bersama orang tua. Coba kita bayangkan ya, seorang anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Dia tinggal dengan orang lain. Pasti ketika kita berbicara kasih yang dia miliki itu adalah bukan kasih orang tuanya, tapi kasih orang lain. Jadi kenapa kita bisa merasakan kasih orang tua kita, nakku? Karena kita hidup bersama orang tua kita. Demikian juga dalam hidup kita, supaya ada kasih dalam diri kita, hiduplah bersama Allah. Amin. God is love. Allah adalah kasih. Yang memberi kasih itu bagi kita. Oke, ada beberapa catatan hari ini ya, tentang bahan PA kita, yang terambil dari 1 Korintus tadi. Yang pertama, ini persiapan akan masa depan. Yang pertama, pernikahan bersifat monogami. Permata, dari sekarang siapkan dirindu untuk hanya memiliki seorang istri bagi Permata laki-laki. Hanya dimiliki seorang suami bagi Permata yang perempuan. Pernikahan Kristen itu bersifat monogami. Tidak boleh memiliki lebih dari 1 istri atau 1 suami. Jadi persiapkan diri dari sekarang, nakku. Dalam masa berpacaran, ini masa-masa Permata ini kan masa-masa berpacaran. Boleh nggak memiliki lebih dari 1 pacar? Kalau nanti sudah menikah, oke, hanya memiliki 1 istri, 1 suami. Kalau masih Permata, boleh nggak memiliki lebih dari 1 pacar? Tidak boleh. Loh, gimana? Kalau tidak cocok dengan beruginting, putuskan. Kita nggak cocok dekku, kita cari yang lain ya. Kamu cari yang lain yang lebih sayang sama Andu. Aku cari yang lain. Pilih yang lain. Jangan pacaran sama beruginting. Hari Jumat sama jalan ke Barelang. Nanti hari Minggu sama berutarigan lagi, jalan ke Nongsa. Oh, tidak boleh. Persiapkan dari sekarang ya. Pernikahan Kristen itu bersifat monogami. Jangan menjadi permata-permata yang murah jualnya. Jangan jadi permata-permata yang suka obral. Gitu. Atau istilah kamu sekarang ini, playgirl, playboy katanya. Itu bukan lagi zamannya. Kalau jangan bangga, ya aku bangga kali banyak pacarku. Pacarku ada 3 loh. Jangan bangga, malu. Karena anak-anak Tuhan itu harus setia loh. Pernikahan itu bersifat monogami. Sekarang juga persiapkan itu. Hanya memiliki 1 pacar. Hanya memiliki 1 kekasih. Kalau enggak cocok, putus dengan damai, putus dengan baik-baik. Oke, cari yang lain. Sebelum sampai kepada pernikahan. Karena kalau sudah menikah, itu cocok tidak cocok harus dipertahankan, kan gitu. Makanya bangun dari sekarang, persiapkan dari sekarang. Tapi sabar dulu bagi yang masih sekolah ya. Yang kedua, ini siap menikah, siap mengasihi. Sebelum masuk dalam pernikahan, itu biasanya di gereja kita ini ada konseling pranikah. Ibu akan memanggil setiap pasangan yang mau menerima pemberkatan. Dalam konseling pranikah ini, 1 yang ibu tanyakan. Ada 1, tapi banyak pertanyaannya. Salah satu yang ibu tanyakan adalah, apa alasan kamu menikah? Banyak calon pasangan pengantin mengatakan, yang laki-laki, aku menikah supaya ada yang memperhatikan aku. Oh, aku pulang kerja ada yang menyambut aku. Kalau bajuku kotor ada yang cuciin. Kalau aku lapar ada yang masak gitu. Kalau yang perempuan katakan, aku menikah supaya ada yang melindungi aku. Aku menikah supaya ada yang mengasihi aku, ada yang memperhatikan aku. Alasan menikah sering sekali hanya untuk diri sendiri. Hanya mau menerima
Tapi ingat yang kedua tadi, siap menikah, siap mengasihi. Jadi kalau nanti ada anakku permata siap menikah, siaplah untuk mengasihi. Mari ku kelengi kamu. Kenapa kamu menikah? Karena aku mau mengasihi dia. Amin. Karena aku mau menyayangi dia. Aku mau memperhatikan dia. Aku mau membanggakan dia. Itu alasan kita untuk menikah. Karena ketika kita hanya berharap, nanti kita akan kecewa. Karena tidak semua yang kita harapkan itu kita dapat. Tapi kalau kita berharap memberi, kita tidak akan kecewa. Kita akan tetap memberi dan memberi. Jadi ingat yang kedua ya, siap menikah, siap mengasihi. Jadi dari sekarang juga jangan menjadi pasangan yang egois. Kalau punya pacar, jangan hanya mau ditelepon terus. Ah malu dong aku duluan yang nelpon. Ah mana harga diriku kalau aku duluan yang WA. Aduh, nggak boleh. Kalau dia nggak telepon, nggak akan ku telepon sampai kapanpun. Loh, beri dong perhatian, beri dong kasih sayang. Karena kita juga akan menerima itu dari pasangan kita ya. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Ini Paulus tadi jelas katakan. Seorang istri katanya, yang tidak menikah, biarlah dia bisa menjaga dirinya. Seorang istri ya, yang tidak percaya kepada Allah jangan ceraikan. Seorang suami yang tidak percaya kepada Allah jangan ceraikan, tapi nyatakan Allah bagi mereka. Laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Ini sedikit harus kita persiapkan dari sekarang. Adik kita kalak karo, ya, shalom permata yang laki-laki, lid istilah sidi laki nukur sidi beru. Maka di bas adat karo pedalan adat nih, ngan pedalan tukur. Maka sungkun ka, merga kain deh simpuah dai, oh merga sembiring. Ibru kai si buat na beru ginting, sekain deh tukur na beru ginting dai. Ya dina beru ginting go merga tukurna, misalnya. Tapi beru ginting lenga merga tukurna. Tapi itu bukan berarti bahwa derajat ya perempuan itu lebih rendah, tidak. Di hadapan Allah, makanya Allah mengatakan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Diciptakan Allah untuk saling melengkapi. Jadi perempuan itu diciptakan Allah menjadi penolong, melengkapi. Kelemahan yang laki-laki ditutupi perempuan. Kelemahan yang perempuan ditutupi laki-laki. Jadi dari sekarang juga, terus dari sekarang ya, mempersiapkan pernikahan, laki-laki dan perempuan setara. Jangan ada laki-laki yang menganggap rendah perempuan. Jangan ada perempuan yang menganggap rendah laki-laki. Dan juga anakku, jangan buat dirindu rendah di hadapan orang lain. Berharga di hadapan Allah loh. Jangan mau menjadi perempuan atau wanita atau permata sidi beru yang murah di hadapan orang lain. Iya dibagahnya kata orang. Bukan karena fisik kita tapi karena perbuatan kita. Tapi biarlah kita berharga di mata Allah. Berharga di hadapan Allah. Dan berharga di hadapan sesama. Ibu mau katakan. Ketika kamu masih permata. Bisa menjaga dirimu menghargai tubuhmu. Menikah pun nanti kamu berharga di hadapan pasanganmu. Ya. Laki-laki dan perempuan ini sama. Laki-laki juga hargai dirimu. Oleh jadi di laki, tapi permata si di laki sih murah. Pengobrol cinta. Dek, apa kabar hari ini? Amen dan dating. Maka sada jam nari, dek ketemuan yuk, nanti karo. Itu kan murah itu kan. Jadi jangan mau. Kenapa? Karena kita berharga di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Allah ciptakan saling melengkapi. Oleh sebab itu permata saling menghargailah dari sekarang. Dan berhargalah dirimu, itu yang penting. Berhargalah dirimu. Ketika kamu bisa menjaga dirimu apa adanya, menghargai dirimu, tubuhmu dengan utuh, sampai kapanpun kamu tetap akan berharga di hadapan pasanganmu. Jadi jangan anggap cinta itu selalu berhubungan dengan hasrat seksual ya. Jangan, bukti cintamu apa sih samaku? Kalau nggak mau dipeluk, nggak mau dicium itu nggak sayang itu. Bukan. Karena kalau mau pun nanti sudah menikah, kita tidak akan berharga. Akan selalu diungkit. Jangan ngomonglah katanya, walaupun sudah istrinya nanti. Jangan ngomonglah, dulu aja pun masih pacaran kamu murahan katanya.
Hargai diri kita ya. Hargai siapa diri kita. Karena kita berharga di hadapan Allah. Laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Amin. Jangan jual murah. Tapi jangan banting harga ya. Lo kalau jual mahal kelpe, meserakang. Tuh dijual mahal. Itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Ya, kalau datang, kalau jumpa sama marga karo-karo, itu terlalu pendek orangnya. Jumpa lagi sama marga tarikan, oh ini agak tinggi orangnya memang ini. Tapi senyumnya kurang bagus. Ya ulah jual mahal sah. Enggak semuanya harus seperfect yang kita bayangkan ya. Oke, ini pengalaman ini. Kalau kita buat standar dalam memilih pasangan itu 100%, kita buat misalnya 20. Aku nanti menikah sama Berwini, orangnya putih, tinggi dan seterusnya. Paling nanti kita menikah itu 60% standar itu ada sama dia, kriteria kita sudah bagus itu. Jangan cari yang 100% kriteria kita ada dalam satu wanita. Tidak akan ada. Atau ada dalam satu pria, tidak akan ada. Kenapa? Karena dia bukan ciptaan kita, tapi ciptaan Allah. Oke, itu ya yang ketiga ya. Yang keempat, pernikahan adalah ketetapan Allah untuk meneruskan karya penciptaan dan keselamatan. Ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, apa Tuhan katakan? Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Makanya Tuhan Yesus juga katakan, baiklah kamu menikah. Baiklah kamu memilih pasangan hidupmu untuk memenuhi dunia ini, untuk memenuhi karya penyelamatan Allah. Jadi ada orang yang memilih untuk tidak menikah. Tema kita tadi ya, ada orang yang memilih jomblo, silakan. Kalau Paulus katakan, ada baiknya sama seperti aku, kata Paulus. Paulus ini hidup selibat. Ini bahasa Alkitabiah ya. Atau jomblo, atau tidak menikah. Tapi Paulus tidak menikah karena ada alasannya. Dia pelayanan, menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kalau kita tidak menikah dengan alasan takut, tidak mau, nanti banyak tanggungan, banyak beban, alasan kita itu tidak benar. Jadi Paulus menikah dengan alasan yang jelas, tidak menikah dengan alasan yang jelas. Jadi ada orang yang tidak menikah dosakah? Tidak. Tidak. Ada orang yang memilih tidak menikah, hidup sendiri, hidup dalam pelayanan berbagi kasih. Apakah itu salah? Tidak. Tapi, itu ada tapi. Memang baik kalau kita sendiri, tapi lebih baik kalau kita berdua. Ingat ya. Memang indah sendiri, tapi lebih indah kalau berdua. Adi bas kitab kuan-kuanan nina, adi sisada, redahi dalam belang bekas. Adi dua, belang bekas. Itu artinya memang bisa sendiri, bisa. Kalau kita memilih untuk tidak menikah salah enggak? Enggak. Tapi jauh lebih baik kalau kita bersama pasangan kita. Kalau kita menikah karena Allah ciptakan kita juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Ya, jadi pernikahan adalah ketetapan Allah. Nah, ini kita lihat zaman sekarang ini khususnya di Eropa ya. Banyak pasangan yang menikah tapi tidak siap memiliki keturunan. Maka medahdu lali anak-anak tapi ras biangnya tunduh. Lit biang na rumah, lit kucing na rumah, peliharana. Dia berkomitmen kita menikah tapi tidak memiliki anak misalnya. Tapi jangan anak-anak Tuhan. Kita diajar Tuhan ketika kita menikah itu juga salah satu cara kita untuk memenuhi bumi ini. Salah satu cara kita untuk menerima keselamatan Allah dan keturunan kita. Oke, jadi anak-anakku yang terkasih, kalau begitu kembali ke tema kita. Jomblo atau menikah? Silahkan dipilih. Tapi kalau ibu katakan, firman Tuhan juga katakan lebih baik menikah. Lebih baik bersama. Paulus memilih untuk tidak menikah. Dia memilih untuk sendiri. Tapi karena untuk pelayanan. Jadi anak-anakku permata yang saat ini sedang jomblo, jangan takut. Tetaplah berusaha dan berdoa. Jangan katakan jodoh itu kan dari Tuhan, tunggu aja deh. Ada juga seperti itu ya. Dia nggak mau berusaha, iya dari Tuhan. Tapi kita juga berusaha. Tapi kita juga harus mencari. Nanti datangnya itu, gimana mau datang? Kalau kamu pun tidak mau memperkenalkan diri untuk keluar.
Oke ya, jomblo atau menikah itu adalah pilihan. Pilihlah jomblo kalau saat ini kita merasa itu yang paling bagus untuk diri kita. Supaya fokus pada pelajaran kita, fokus pada karir kita untuk sementara. Ketika kita juga memilih untuk menikah pada usia yang sudah kita tetapkan, carilah. Kalau sudah buat nanti aku menikah umur 27 tahun, umur 28 tahun, cari, usahakan. Kita harus melihat mana yang Allah sediakan untukku, tunjukkan dong Allah. Yang mana sih yang cocok dengan aku mau Allah tunjukkan. Oke, jadi indah memang sendiri, tapi jauh lebih indah kalau berdua, amin. Bisa sih kita melakukan apa saja sendiri, tapi jauh lebih baik kalau kita melakukannya berdua. 2 otak, 1 pikiran. 4 mata, 1 tatapan. 2 hati, 1 komitmen. 4 kaki, 1 tujuan. 4 tangan, 1 genggaman. Walau jauh, tapi terasa dekat di hati. Itulah cinta. Terimalah cinta itu dari Allah Bapa, bagikanlah cinta itu bagi sesama. Persiapkan diri dari sekarang, cepat atau lambat, besok atau lusa atau berapa tahun lagi, kamu pasti akan sampai pada pernikahan. Siapkan diri dari sekarang. Terpuji termulia nama Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, berkati firman-Mu ya Tuhan. Firman ini yang menjadi pastoral bagi anak-anak kami. Penggembalaan bagi anak-anak kami permata, baik permata yang masih dalam bangku studi, kuliah mereka, bahkan permata yang sudah bekerja, yang sedang mempersiapkan diri untuk membangun sebuah pernikahan. Biarlah anak-anak kami permata mampu mempersiapkannya dari sekarang. Yang masih sekolah juga fokus pada sekolahnya. Saatnya nanti mereka akan memilih untuk menikah, mencari pasangan dan Tuhan tetapkan. Anak-anak kami yang sudah bekerja, yang sudah mempersiapkan diri untuk sampai pada pernikahan, Bapak berkati mereka. Yang sedang mencari pasangan hidup, yang saat ini sedang jomblo tapi mereka tidak memilih untuk jomblo, mereka memilih untuk berpasangan. Tuhan yang menunjukkan yang seiman dengan kami, yang sama-sama percaya kepada Yesus, agar kami bisa hidup dalam kerukunan, damai sejahtera, membentuk rumah tangga keluarga yang mengenal Kristus. Hamba berdoa saat ini buat anak-anakku permata yang sedang berpacaran dengan yang tidak seiman dengan kami. Tuhan, biarlah hati mereka dipenuhi Roh Kudus. Biarlah anak-anak kami mampu memberi komitmen, siapapun pacarku, siapapun kekasihku, aku hanya akan memilih yang percaya kepada Kristus Yesus. Karena kami ingin tetap diselamatkan bersamamu Bapa. Berkati firman ini, berkati anak-anak permata yang mendengar firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman tadi dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat lagu pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita katakan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Ini ku persembahkan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila
Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kita akan memasuki doa syafaat kita. Kita mengangkat lagu penyembahan kita, Semua Baik. Kita katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami, berkati setiap anak-anak Tuhan. Persembahan yang sudah kami kumpulkan diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi gereja kami, dan gereja kami menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati setiap anak-anak kami permata Bapa, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari malapetaka, sembuhkan setiap kehidupan yang sedang sakit dipulihkan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan diberkati. Tuhan yang memberkati anak-anak kami, biarlah mereka mendapatkan pekerjaan Bapa. Yang saat ini juga Tuhan Yesus sedang dalam perkuliahan mereka, dalam studi mereka diberkati, menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan kami malam ini, tim live streaming Permata, WL Singer, pemusik. Tuhan yang memberkati setiap kami, anak-anak kami yang melayani Tuhan, dan setiap anak-anak Permata yang mengikuti ibadah PA online hari ini Tuhan. Walau dari rumah kami masing-masing, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami berdoa buat orang tua kami, dimanapun berada diberkati Tuhan. Orang tua kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Berkati dalam pekerjaan usaha mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Biarlah setiap pemuda-pemuda di bangsa kami ini diberkati Tuhan. Diberikan hati yang tulus agar
dalam masa muda mereka mampu membangun bangsa dan negara kami. Inilah kami Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajari kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai bertemu kembali PA kita Kamis yang akan datang. Salam kasih persaudaraan, Tuhan Yesus memberkati kita.